Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali kita berjumpa, kembali kita bersua dalam rangka belajar bersama tentang syariat Islam, khususnya tentang sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat wajib secara berjamaah. Sholat secara garis besar itu, sholat itu terbagi menjadi dua, yakni sholat wajib, yakni sholat yang harus kita lakukan, di mana kita diwajibkan sholat selama satu hari satu malam 5 kali atau 5 waktu. Yang kedua, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni sholat sunnah, sholat yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Sunnah itu tidak wajib, kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala, kalau tidak kita lakukan ya tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi sholat sunnah ini sangat-sangat dianjurkan. Anak-anak, sholat sunnah secara garis besar itu terbagi, dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3. Satu, sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah dikerjakan secara sendirian atau munfarid. Dan yang ketiga, sholat sunnah dikerjakan boleh sendirian, boleh berjamaah. Sekarang kita bahas tentang sholat sunnah secara berjamaah. Apa sajakah sholat sunnah secara berjamaah itu? Yang pertama adalah sholat idain. Sholat idain itu sholat idul fitri, sholat idul adha. Yang kedua, sholat istisqa. Yang ketiga, sholat khusuf atau sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ini yang akan kita bahas yang pertama ya untuk hari ini. Sholat idul fitri adalah sholat yang dianjurkan untuk kita lakukan pada tanggal 1 bulan Syawal. Setelah kita sebulan berpuasa, pada tanggal 1 Syawal kita dianjurkan untuk sholat yang namanya sholat idul fitri. Bagaimana dengan sholat idul adha? Sholat idul adha itu dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah kita diperintahkan untuk sholat idul adha. Bagaimana pengerjaannya? Sama seperti sholat idul fitri. Terus yang selanjutnya adalah sholat istisqa, yang harus dilakukan secara berjamaah adalah sholat istisqa. Apa sih sholat istisqa itu? Sholat istisqa adalah sholat untuk kita minta hujan. Cara pelaksanaannya bagaimana? Sholat di lapangan terbuka secara berjamaah dan diakhiri dengan khutbah. Itu tata cara sholat istisqa. Jadi intinya sholat istisqa itu adalah sholat untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat khusuf. Sholat khusuf itu sholat gerhana bulan, sedangkan gerhana matahari itu disebut sholat kusuf. Makanya Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, beliau mengajak para sahabat untuk banyak berdoa kepada Allah, sholat yang namanya sholat khusuf atau sholat kusuf. Sholat khusuf atau sholat kusuf, sholat gerhana bulan maupun sholat gerhana matahari. Kapan sih pelaksanaan sholat kusuf dan sholat khusuf ini? Pelaksanaannya adalah ketika terjadi gerhana, sejak dimulainya gerhana itu sampai berakhirnya gerhana. Kalau gerhana baik bulan atau matahari terjadi selama 2 jam, maka pelaksanaan sholat khusuf atau sholat kusuf itu ya pada waktu itu, pada waktu dimulai gerhana sampai pada waktu berakhirnya gerhana.
Anak-anak, yang kedua yang akan kita bahas pada kali ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian, tidak harus berjamaah, tidak boleh berjamaah malah. Apa saja sih sholat yang harus kita lakukan secara sendirian itu? Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Apa sih sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sunnah rawatib ini kalau dilihat dari pelaksanaannya akan terbagi menjadi dua. Apa saja? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib namanya sholat sunnah rawatib qobliyah, dan sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat wajib namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Dari segi hukum, sholat sunnah rawatib ini terbagi juga menjadi dua. Apa saja? Sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, yakni sholat sunnah rawatib namanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ada lagi sunnah ghairu muakkad, dianjurkan tapi tidak ditekankan. Kalau sunnah muakkad itu dianjurkan dan sangat ditekankan, sedangkan sunnah yang ghairu muakkad itu sunnah yang dianjurkan tapi tidak ditekankan. Terus apalagi anak-anak yang harus kita lakukan secara sendirian atau munfarid sholat sunnah itu adalah sholat sunnah syukril wudhu, bersyukur karena telah melaksanakan wudhu. Jadi ketika kalian habis wudhu masuk ke dalam masjid, kalian sholat sunnah 2 rakaat namanya sunnah syukril wudhu, untuk bersyukur karena telah berwudhu. Setelah itu kita lanjutkan sholat lagi namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dilakukan 2 rakaat. Apa gunanya? Adalah ketika kita masuk masjid. Gunanya apa? Untuk penghormatan terhadap masjid. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah yang kita lakukan untuk menghormati masjid. Yang selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha itu kita lakukan secara sendiri, kecuali kalau kita memberi pelajaran kepada anak-anak didik, boleh secara berjamaah, tapi biasanya dilakukan sendiri. Kapan waktunya sholat duha itu? Sholat duha itu waktunya adalah setelah terbitnya matahari setinggi sepenggala sampai tergelincirnya matahari. Jadi ketika kira-kira jam 6:30 lah, jam 6 atau 6:30 sampai waktu zuhur itu waktunya sholat duha. Dan sholat duha ini juga sangat dianjurkan karena salah satu dari akibat kalau kita suka sholat duha, insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dengan sholat selanjutnya yang dilakukan dengan sendiri adalah sholat hajat. Apa sih sholat hajat itu? Sholat hajat itu sholat karena kebutuhan. Misalnya saya punya keinginan besar, padahal kira-kira saya nggak mampu untuk melakukan itu, kita sholat hajat agar keinginan kita itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat mutlak. Apa sih sholat mutlak itu? Sholat mutlak itu sholat yang tidak ada waktunya. Kapanpun kita mau sholat, ya sholat. Namanya sholat mutlak. Sholat sebagai rasa kita penghambaan diri kepada Allah, itu namanya sholat mutlak. Jadi kapanpun, sekarang misalnya Pak saya tak ke bawah, mau apa? Sholat mutlak, sholat, nggak apa-apa, sholat mutlak. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan sendirian itu secara munfarid adalah sholat istikharah. Apa sih sholat istikharah itu? Sholat istikharah itu adalah sholat untuk minta petunjuk kepada Allah. Ketika kita diberi 2 pilihan,
apakah A atau B, maka untuk memantapkan hati kita diperintahkan untuk sholat namanya sholat istikharah, sholat untuk memantapkan pilihan. Ketika kita sudah sholat istikharah, biasanya selama sudah 3 malam berturut-turut itu biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan satu hari kadang sudah dikasih kemantapan hati oleh Allah, atau mungkin beberapa hari baru dikasih kemantapan hati oleh Allah. Nah, pembahasan yang ketiga anak-anak adalah sholat yang boleh kita kerjakan, sholat sunnah yang boleh kita kerjakan baik sendirian atau munfarid, boleh kita lakukan secara berjamaah. Boleh sendiri, boleh berjamaah, silakan. Yang pertama, sholat taraweh. Apa sih sholat taraweh itu? Sholat taraweh adalah sholat sunnah yang kita lakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan nggak ada sholat taraweh. Jadi sholat taraweh itu sholat malam sebenarnya yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Waktunya kapan? Mulai setelah sholat isya sampai waktu subuh. Yang kedua adalah sholat witir, yang boleh kita kerjakan sendiri, boleh kita kerjakan secara berjamaah. Apa sih sholat witir itu? Sholat witir itu sholat sunnah yang jumlahnya ganjil, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Dan terakhir adalah sholat tasbih. Sholat tasbih itu adalah untuk mensucikan Allah. Biasanya ini adalah karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita sholat tasbih. Sholat tasbih itu adalah memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah seperti salat biasa, tapi nanti ditambahi dengan bacaan-bacaan tasbih. Saya kira saya cukupkan sekian anak-anak. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat baik buat kita, buat keluarga kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.